firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita katakan, sebab Tuhan Yesus Tuhan yang sangat besar. Tiada Allah lain seperti Tuhan kita, sang juru selamat kita. Haleluya. Kami beri kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kami beri kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kami beri kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat,
seperti Engkau Tuhan, yang sanggup menolong hidup kami Tuhan. Tiada seperti Engkau Tuhan, yang mampu memulihkan setiap jiwa kami Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemuliaan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sebab kemuliaan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Setiap penyembahan kami Tuhan, setiap ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami telah memuji Tuhan, kami telah menaikkan doa kami. Biarlah Tuhan pada malam hari ini Tuhan, kami boleh mendapatkan Tuhan sesuatu yang boleh kami memberikan kami kekuatan, memberikan kami jalan keluar Bapa untuk menjalani setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau tutup bungkus Tuhan dan Engkau saudara Tuhan hamba-Mu Tuhan. Agar firman Tuhan yang diberitakan kepada kami Tuhan boleh menjadi benih, berbuah dalam hidup kami Tuhan Yesus, dan bertumbuh Tuhan, boleh kami sebarkan Tuhan kepada orang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau diam Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita. Saya mau menyampaikan khotbah dari surat Galatia, Bapak Ibu sekalian, dalam pelajaran Alkitab di hari Jumat. Kita akan melihat firman Tuhan dari surat Galatia ya, kecuali ada pengkhotbah yang menyampaikan yang lain, misalnya Ibu Gembala atau misalnya ada hamba Tuhan lain nanti. Tapi kalau kita akan belajar dari surat Galatia. Kemarin kita sudah mulai dengan Galatia pasalnya yang pertama, ayat 1, ayat pertama juga, tentang bahwa Rasul Paulus ditetapkan atau dibuat menjadi rasul bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudari, ada manusia yang coba mengorbitkan atau membuat seorang menjadi besar, menjadi hebat, tapi kalau bukan Tuhan yang berkehendak, maka percuma. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan sudah berkehendak, maka siapapun yang mau menggagalkan, ya percuma juga orang itu yang coba menggagalkan. Jadi kehendak Tuhanlah yang akan terlaksana. Dan kita belajar yang 2 Jumat lalu ya, bagaimana Tuhan memilih seseorang itu. Ternyata hal yang terbesar dalam pemilihan Tuhan itu adalah kasih karunia. Jadi kebaikan Tuhan. Artinya Tuhan itu memang ingin mengorbitkan mempromosikan kita semua. Jadi bukan kemampuan yang nomor 1 di mata Tuhan, tapi kasih karunia. Karena apalah seorang Rasul Paulus begitu berdosa dia sendiri mengakui, tapi Tuhan pilih karena Tuhan dia menjadi seorang rasul kan, seorang yang dinilai sebagai orang yang suci orang yang bisa menjadi idola bagi kita semua orang-orang percaya, orang yang bisa menjadi standar ukuran mengenai iman, percaya, karakter, pengetahuan dan banyak lain halnya.
Jadi dia menjadi rasul karena Tuhan. Jadi begitu juga banyak hal dalam hidup kita yang adalah pilihan Tuhan berdasarkan kasih karunia Tuhan. Kalau karena berdasarkan kemampuan, ya bukan itu nomor satu. Bukan berarti Tuhan tidak melihat kemampuan kita. Tapi yang lebih Tuhan lihat adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga Rasul Paulus kan katakan, kalau itu adalah pilihan Tuhan, maka kerjakanlah dengan sebaik mungkin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau itu adalah pilihan Tuhan ya dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, maka kerjakanlah yang terbaik. Karena yang mengangkat kita, yang memilih kita bukan manusia. Walaupun ya Tuhan pakai manusia ya, tapi sebenarnya di atas manusia itu ada tangan Tuhan yang memilih dan mengangkat kita. Oke, sekarang kita lihat yang kedua, Galatia pasal 1 ini. Galatia pasal 1 masih di ayat 1. Di situ Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Mari kita baca Galatia pasal 1 ayatnya yang pertama juga. Kita baca hitungan yang ketiga, Galatia 1 ayat 1. 1, 2, 3. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi bukan oleh manusia, bukan, bahasa Inggris bilang by, ya, oleh, dari. Jadi bukan yang membuat itu, bukan manusia, begitulah yang mengerjakan itu, tapi yang mengerjakan itu Kristus, Yesus Kristus. Lalu dikatakan Allah Bapa. Nah, ini yang kita akan bahas. Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Rasul Paulus dalam salam pembukanya ini langsung menyampaikan satu, apa ya kita sebutkannya, satu ajaran Alkitab, bahwa Allah Bapa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saya beberapa kali menyampaikan bahwa setelah kebangkitan, ayat tentang kebangkitan Yesus itu banyak kali ditulis seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa Allah Bapa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kalau di Injil banyak ayat dikatakan begini, Yesus bangkit, gitu ya, tanpa menunjukkan subjek begitu, pelaku kebangkitan itu. Tapi setelah kebangkitan, maka banyak ayat yang menulis seperti ini. Jadi menunjukkan bahwa pelaku dari kebangkitan itu adalah Allah Bapa. Dan Rasul Paulus mengulang itu di ayat pertama dalam suratnya, bahwa Allah Bapa. Jadi yang membuat dia menjadi rasul, dia bilang Yesus Kristus dan Allah Bapa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Jadi keyakinan ini kita mesti pegang, Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah Bapa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Lalu coba kita maju lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, ke bagian Alkitab di mana Rasul Paulus menyampaikan hal yang sama ini. Jadi tadi saya katakan pengajaran bahwa kebangkitan Yesus dilakukan oleh Allah Bapa itu terdapat dalam beberapa kitab, ya, disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan yang menulis kitab, ya, dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dan Rasul Paulus adalah salah satu orang yang beberapa kali mengutarakan tentang bahwa kebangkitan Yesus itu dilakukan, dikerjakan oleh Allah Bapa. Sehingga kita bisa melihat ayat yang lain dalam Roma pasal 4, dia tulis kepada jemaat di Roma. Dan dari sini kita bisa dapatkan, ya, keterangan tentang Allah Bapa itu membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roma pasal 4 ayatnya yang ke-24. Roma pasal 4 ayat 24. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi kita percaya kepada Dia, kepada Allah Bapa yang membangkitkan Yesus, dikatakan Tuhan kita. Jadi membangkitkan Yesus Tuhan kita. Tadi kita lihat kan,
pernyataannya makanya kita perlu membandingkan ayat lain yang menuliskan tentang Allah Bapa membangkitkan Yesus dari antara orang mati, supaya kan kita bisa semakin memperdalam ya pengertian kita tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dan di Roma ini dikatakan bahwa Allah Bapa membangkitkan Kristus. Coba kita perhatikan lagi kan. Jadi Allah telah membangkitkan Yesus. Oke, sama kan di situ dengan Galatia 1 tadi, tapi kemudian dia tambahkan lagi. Makanya tadi saya katakan, dengan kita memperhatikan ayat-ayat yang sama, menuliskan satu pokok, maka kita bisa memperdalam ya pengetahuan kita. Jadi misalnya seperti ini kan, Allah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Oke, itu kan satu pokok. Lalu kita bandingkan dengan ayat yang sama persis, menulis tentang Allah Bapa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya, itu satu peneguhan. Tapi yang kedua, itu satu penggalian gitu, lagi lebih dalam lagi. Ya, itu kan kita dapatkan pengertian yang lebih lagi. Di situ dikatakan bahwa Tuhan kita. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Allah Bapa menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga kan ketika ada nanti ajaran, atau sudah ada ajaran itu kan, yang menyerang kita, menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, maka Bapak Ibu bisa menolak itu dengan apa loh? Alkitab sendiri yang tulis. Dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Tadi kan kita pertama belajar Allah Bapa membangkitkan dia. Lalu kita dapat keterangan lagi ya. Dengan membangkitkan Yesus dari orang mati, Allah Bapa itu seperti menyatakan gitu, memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada orang lain yang dibangkitkan Bapa dari antara orang mati ya, yang seperti Yesus. Kalau kita bilang Lazarus bangkit, ya benar. Tapi kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan yang yang sebenarnya begitu. Jadi kita semua akan dibangkitkan dengan kebangkitan seperti itu, yaitu bangkit dan tidak mati lagi. Kalau Lazarus bangkit dan dia mati lagi, ya kan? Mati lagi dia Bapak Ibu sekalian. Kalau dia tidak bangkit dan tidak mati-mati, kita ketemu dengan dia sekarang. Ya, kemarin ada yang viral itu kan, anak perempuan dia bangkit, dia hidup lagi katanya, tapi mati lagi. Ya. Jadi bukan kebangkitan seperti ini. Jadi kebangkitan Yesus ini ya kebangkitan yang pertama Bapak Ibu sekalian, dilakukan oleh Bapa untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kitab Yohanes ya, orang kan dari dulu menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi enggak usah dulu sekarang kita dengar ada ajaran yang menyatakan ya Yesus bukan Tuhan, hanya utusan, hanya nabi. Dari dulu pun ya orang Yahudi bertanya ya, siapa engkau katanya. Yesus bilang gini, kalau aku bersaksi ya kesaksianku kan kamu tidak anggap kuat. Ada satu yang bersaksi, Bapa. Jadi aku enggak bersaksi, Bapa yang akan bersaksi. Jadi Bapa bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Selain dengan ya waktu dia bersuara, Yesus dibaptis ya kan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan kan. Tapi yang paling kuat kesaksian Bapa bahwa Yesus adalah Tuhan adalah waktu dia membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kisah pasalnya yang kedua, tadi saya katakan kan ada beberapa tokoh Alkitab yang menulis tentang kebenaran yang sama. Kalau kita bandingkan dengan Rasul Petrus menyatakan begini, Kisah 2 ayat 36. Kisah pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kalau kita bertanya kenapa dibilang Bapa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Pertanyaannya kan apa Yesus tidak bisa bangkit sendiri? Bisa, sangat bisa. Dia kan Tuhan. Tapi kan ada berita gitu, ada kebenaran yang mau diutarakan, disampaikan oleh Tuhan di sini. Jadi kenapa Allah Bapa yang membangkitkan? Karena Allah Bapa mau menyatakan dengan membangkitkan Yesus, memang manusia menyalibkan dia kan? Manusia membunuh dia, coba matikan, istilahnya berhentikan. Tapi Allah Bapa nggak bisa, ya. Menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi itu yang pertama yang kita dapatkan. Kenapa Rasul Paulus mengatakan Bapa ya yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Maka kebenaran pertama kita dapatkan bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang dikerjakan oleh Allah Bapa itu adalah kesaksian dari Allah Bapa bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi Yesus bukan suruhan Allah Bapa kayak kita punya pesuruh messenger gitu ya, bukan. Benar di satu sisi dia adalah utusan suruhan Allah Bapa. Tapi di sisi yang lain dia adalah Tuhan yang merendahkan diri, mau jadi pesuruh, mau disuruh ya, mau menjadi pelaksana tugas yang sudah ditetapkan oleh Allah Bapa. Jadi Filipi pasal 2 kan mengajarkan kita tirulah karakter Yesus itu. Walaupun sederajat sama, tapi dia turunkan dirinya, rendahkan dirinya, mau diperintah. Kadang-kadang kan ya kita ya melihat orang kalau memerintah, kalau atasan kita kerjakan, kalau samanya levelnya ya, maka itu yang biasa terjadi konflik ya. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita, dia terendahkan dirinya. Makanya saya bilang kan, kadang-kadang ada ajaran sesat ya yang muncul dari itu ya, karena dengan melihat bahwa kok Yesus mau diutus, mau diperintah, kok taat amat sampai kayu salib. Ya, berarti Yesus ya di bawah Allah Bapa dong. Bukan Allah dong, dia hanya utusan dong. Tapi dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan Rasul Petrus ya, maka kepada kita diberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itu dinyatakan Allah Bapa sendiri dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita kembali lagi Roma pasal 4, lalu kebenaran apa lagi yang kita bisa dapatkan yang disampaikan dari kalimat bahwa Allah Bapa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roma pasal 4 tadi ayat yang ke-24. Kita kembali ke ayat tadi ya, Roma 4 ayat 24. Tetapi ditulis juga untuk kita sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Tadi yang pertama kan karena Allah ingin menyaksikan Yesus itu Tuhan. Yang kedua, ya, karena memang Yesus itu diserahkan Allah Bapa. Diserahkan, diberikan begitu. Kan banyak kali kita dengar ya sebelum Yesus mati ya, Yesus katakan ya bahwa aku sudah diserahkan. Diserahkan, diberikan. Diberikan kuasa manusia untuk melakukan, untuk membunuh Yesus, menangkap Yesus, memenjarakan Yesus, diberikan kuasa. Kalau Yesus tidak diserahkan Bapak Ibu sekalian ya, waktu orang mau tangkap Yesus ya, orang semua terbanting, terpelanting. Tapi Yesus menyerahkan, diserahkan. Ya, Yesus diserahkan oleh Allah Bapa. Untuk apa di sini dikatakan? Diserahkan karena pelanggaran kita. Jadi kebenaran berikutnya yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian dengan pernyataan Allah Bapa membangkitkan dia ya, sambungannya adalah karena dia Allah Bapa mau bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, Allah Bapa memang mau menyatakan bahwa Yesus itu mati ya. Untuk ya, karena apa? Alasan Yesus mati itu pelanggaran kita. Itu alasannya. Ya benar memang Yesus mati dibunuh orang Romawi ya, prajurit Romawi, benar ya. Tapi kan ada sesuatu yang lebih besar dari hal itu. Kan tadi saya katakan, kalau Yesus tidak diserahkan Allah Bapa, mana mungkin dia bisa dibunuh, dia Tuhan. Kalau Yesus tidak diserahkan Allah Bapa ya karena pelanggaran kita. Jadi kan ada satu tujuan yang ingin dicapai oleh Bapa ketika dia menyerahkan Yesus. Mengizinkan, membiarkan dalam tanda petik gitu ya, Yesus itu dibunuh. Kan orang bertanya, ya kalau dia Tuhan, kenapa dia mati? Ini kadang-kadang kan Bapak Ibu sekalian mengganggu pikiran kita. Kalau memang dia berkuasa, ya kenapa dia harus mati? Kenapa dia, kan pertanyaan di salib apa? Kalau benar kau Tuhan, turunlah dari salib, maka aku akan percaya, kata orang. Masalahnya kan Bapak Ibu sekalian, kalau Yesus turun, apakah Yesus tidak bisa turun? Sangat bisa. Ya. Tapi kenapa dia tidak mau turun? Kan ini harus kita, masalah kan tadi saya bilang, kalau Yesus turun tidak jadi mati, tidak jadi disalib, selesai kita Bapak Ibu sekalian. Kita yang berdosa pasti akan dihukum di dalam kebinasaan di neraka. Ya kan, selesai kita. Bukan Yesus tidak sanggup turun, dia bisa turun, dia berkuasa.
Tapi dia kan memang mati karena diserahkan oleh Allah Bapa demi pelanggaran kita. Jadi kalau tidak ada pelanggaran manusia, Yesus tidak perlu mati. Tapi kan sekarang kita nggak bisa berandai-andai demikian lagi, karena ya siapa yang nggak berdosa? Jadi karena dosa inilah Bapak Ibu sekalian, kalau Yesus tidak diserahkan, tidak disalibkan, ya tidak mengorbankan darahnya, maka tidak ada solusi bagi pelanggaran kita. Sementara semua kita sudah melanggar, berdosa kan. Jadi inilah jalan satu-satunya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya tadi katakan ya, kita orang tua Bapak Ibu sekalian ya, kalau masih ada jalan keluar yang lebih baik, masa kita pilih jalan keluar gini? Mengorbankan anak, Yohanes 3:16 kan jelas. Anaknya yang tunggal loh. Yang dikasihi loh. Jangan bilang anak angkat, jangan bilang anak yang dibenci, nyebelin, bukan, dikasihi. Tapi kenapa kan kadang-kadang kita kenapa Allah Bapa itu ya rela menyerahkan anaknya? Enggak ada yang lain Bapak Ibu sekalian. Itu satu-satunya. Karena jalan manusia untuk selamat yaitu tanpa dosa, enggak ada yang bisa menempuh. Jadi enggak ada kita yang bisa selamat karena perbuatan kita Bapak Ibu sekalian. Itu jelas, sangat jelas. Ya, jadi jangan sombong jadi anak Tuhan. Jangan berbangga ya, kalau kita hidup dalam kebenaran, kesucian, dalam pelayanan, Tuhan pakai kita, semua hanya karena anugerah kok. Ya kan Bapak Ibu sekalian, siapa kita? Ya kalau Yesus tidak mati untuk kita, biarpun saya pendeta ya, biarpun kita doa puasa terus tiap hari, kita akan binasa. Karena apa? Kita semua orang berdosa. Ya, enggak dosa iri lah, enggak dosa pikiran negatif lah, enggak dosa marah lah. Ya, kita berdosa. Tapi terima kasih karena Yesus sudah diserahkan. Ya, darahnya dikorbankan dan darah itulah yang menghapuskan dosa kita. Yeremia jelas menyatakan hal itu. Yeremia pasal 53. Yeremia 53. Yeremia 53 ayat 5 dan 6. Kok Yeremia, Yesaya Bapak Ibu sekalian, maaf ya. Yesaya 53, salah ngomong. Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Saya baca ya, Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi kejahatan kita, dosa kita ditimpakan tuh pada Yesus. Itu seumpama ya anak domba ya, yang sebelum dia disembelih atau sebelum dia dilepaskan ya pada hari pendamaiannya, maka dosa seluruh Israel itu ditimpakan di atas kepalanya. Jadi seolah-olah semua dosa sekarang ditanggung sama dia. Sembelihlah dia. Ya, lepaskanlah dia biar dosa itu diangkutnya. Jadi seperti itu Yesus. Semua dosa manusia, baik dosa manusia zaman dulu, zaman sekarang dan zaman yang akan datang, itu ditanggungkan ya kepada Yesus waktu Yesus disalib. Makanya mengerikan Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya kesakitannya itu tidak terceritakan. Sakit sekali. Karena apa? Dosa manusia itu dosa ditanggungkan. Ya, dihukum karena dosa itu kan gak enak Bapak Ibu. Ya, mengerikan. Kalau kita baca kalau Tuhan sudah marah, aduh amit-amit. Kan saya suka cerita ya Bapak Ibu sekalian, saya baca ya, Israel ya udah dablek ya, keras kepala. Diomongin gak bertobat, diomongin gak bertobat juga, diomongin gak bertobat lagi. Tuhan bilangnya minggir-minggir, yang gak berdosa minggir. Begitu mereka minggir Bapak Ibu sekalian, tanah buka, tak, masuk yang berdosa, tutup lagi, selesai. Ngeri kan? Kalau orang mati corona Bapak Ibu sekalian, masih bisa dilihat kuburnya. Masih ada prasastinya. Tapi kalau Tuhan udah hukum dengan murkanya, ya, kesabaran Tuhan udah disia-siakan manusia, ya nggak banyak ngomong, tutup, selesai, udah. Yang berdosa itu udah dibuang dari umat Tuhan.
Jadi kembali lagi kita Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ganjaran ya, hukuman ya, akibat kejahatan, akibat dosa manusia itu ditimpakan kepada Yesus. Siksaan yang harusnya ditimpakan pada kita karena kita berdosa sekarang ditimpakan kepada Yesus. Tapi karena hal itu terjadi, maka Alkitab kan katakan ya, karena ganjaran itu ditimpakan pada Dia, maka kita selamat. Kita yang berdosa itu justru malah ya selamat. Ini seumpama apa ya, orang yang berbuat apa, orang bilang apa? Dia yang ini, aku yang kena getahnya katanya ya. Aku yang kan seperti itu seolah-olah. Kita yang berbuat, Yesus yang dihukum. Supaya itulah kasihnya Tuhan kepada kita. Kalau Bapak Ibu tanya kenapa Tuhan mau lakukan, itulah kasih. Kasih yang nggak bisa kita jawab begitu ya. Kita hanya bisa bersyukur, makasihlah Tuhan kan. Lalu kemudian merenungkan lalu, ya Tuhan aku mau hiduplah melayani Engkau. Besar sekali kasih-Mu itu. Kalau kita sadar sendiri kan, iya apa yang Tuhan lihat di dalam kita kan? Apa yang dilihat Tuhan dalam kita Bapak Ibu sekalian? Ya, kalau bukan cuma ya kasih nggak bersyarat itu. Karena ya susah, kita manusia kan mau dibilang orang pun kasih tulus, kasih ini, ya tetap aja kasih kita bersyarat. Ya kan kita lihat dia kan, kita lihat orang itu baik nggak sama kita, peduli nggak sama kita. Ya. Jadi itulah kasih Tuhan itu. Jadi Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa, menyatakan dia Tuhan. Yang kedua, ya menyatakan bahwa Yesus memang ya mati karena rancangan Tuhan. Dia diserahkan karena pelanggaran kita. Yang ketiga, kita kembali lagi kan ke dalam Roma tadi. Roma pasal keempat tadi ya, 4 ayat 24-25. Yang ketiga ya Bapak Ibu sekalian, yaitu Yesus, Roma pasal 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Coba kita baca 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Jadi dibangkitkan karena pembenaran kita, itu poin yang ketiga. 1 Korintus 15 ya, kita baca dulu. Ayat 17 saya baca ya, 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dengan kebangkitan Yesus, dengan Allah Bapa membangkitkan Yesus, maka jelas, jangan ragu lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa Yesus memang mati untuk menghapuskan dosa kita sesuai rencana Allah Bapa. Jadi karena Yesus mentaati rencana Allah Bapa, mati karena dosa kita, menghapus, mengganti kita ya, maka ketika Allah Bapa membangkitkan dia, kan tadi Roma 4 bilang, dibangkitkan karena pembenaran kita. Artinya jangan ragu Bapak Ibu sekalian. Jangan ragu, dosa kita sudah diampuni. Dosa kita sudah dihapuskan. Itu sudah sangat jelas. Tapi Alkitab katakan kalau Yesus tidak bangkit, nggak ada jaminan dosa kita diampuni. Kan ada ajaran nih. Jadi sekali lagi dalam kekristenan itu kadang ya akan banyak muncul ajaran-ajaran palsu. Seolah-olah dia berangkat dari Alkitab, padahal ajarannya bertolak belakang, tabrakan dengan ajaran Alkitab. Ya, sekali lagi hati-hati, makanya saya suka menganjurkan Bapak Ibu sekalian banyak-banyak baca Alkitab, belajar Alkitab. Karena Alkitab menyatakan bahwa akan datang penyesatan. Ya, jamak loh. Penyesatan bukan cuma satu. Ya. Dengan kalau kita lihat secara lahiriah, kita akan percaya melihat penyesat itu karena dia kan secara lahiriah apa ya, patut dipercaya gitu. Kalau secara packaging gitu ya, patut dipercaya. Kalau kita lihat toko online misalnya, pengikutnya banyak, ini kita udah patut percaya beli di situ. Tapi ternyata ya, yang diajarkan hamba Tuhan itu ya, yang mengaku hamba Tuhan itu, nabi itu ya palsu. Ajaran yang gak sesuai dengan firman. Jadi salah satunya akan ada ajaran yang menyatakan, sudah ada ajaran itu kan, yang menyatakan Yesus itu tidak dibangkitkan. Jadi masalah kalau Yesus tidak dibangkitkan Bapak Ibu sekalian, siapa yang menjamin bahwa dosa kita memang Yesus sudah mati untuk mengampuni dosa kita? Ya, bisa jadi dia berarti mati karena dosa dia. Kan? Tapi dengan Yesus dibangkitkan, maka Alkitab mengajarkan kita dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi jangan pernah ragu bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah
dibenarkan. Bukan karena hidup kita benar tadinya, bukan. Tapi karena Yesus kita sudah mati, lalu dia sudah dibangkitkan. Itu adalah garansi, jaminan bahwa kita adalah orang-orang yang benar. Jadi dasar kita menyatakan kita orang benar bukan diri kita, Tuhan. Kebangkitan Yesus itu jaminan, garansi bahwa kita adalah orang-orang yang benar. Saya mau akhiri ya, saya lewatin saja yang ini. Ya, saya mau akhiri dengan begini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita baca dalam Kisah pasal 2 ayat 38. Kisah 2 ayat 38. Sekarang kita ke pernyataan Rasul Petrus. Jadi bandingkan dengan Kisah pasal 2 tadi Galatia 1, Roma pasal 4, lalu Kisah pasal 2. Saya baca saja ayat 38. Jawab Petrus, Kisah 2 ayat 38. Sekarang kan kita lihat menurut apa yang dikatakan Rasul Petrus dalam Kisah 2 ayat 38. Topiknya sama tentang Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa. Lalu 38 ini dia nutup dengan begini. Jadi orang kan bertanya, apa yang harus kami lakukan ya, mendengar bahwa Yesus mati karena dosa kita, dibangkitkan ya sebagai jaminan bahwa orang yang berdosa itu bisa menjadi orang benar. 38 bilang begini ya, katakan begini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi karena Yesus ya sudah dibangkitkan oleh Allah Bapa, maka manusia diminta untuk apa? Percaya kepada Yesus, baptis kan. Dasar dibaptis kan percaya Bapak Ibu sekalian. Percuma orang dibaptis kalau tidak percaya. Jadi syarat esensi baptisan itu apa? Percaya Yesus adalah Tuhan. Baru dia dibaptis. Yang kedua kan jadi satu percaya. Yang kedua bertobat. Artinya gini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kebangkitan Yesus itu mengingatkan kita untuk kita tinggalkan ya dosa kejahatan. Karena apa kan tadi saya katakan ya lewat firman Tuhan. Yesus itu mati ya karena dosa kita. Bukan karena orang Romawi hebat, bukan. Memang dia kan diserahkan. Jadi kalau Yesus sudah mati karena dosa kita, ya, berarti kita tinggalkanlah, bertobatlah. Tinggalkan dosa itu, kita percaya Yesus Tuhan. Maka kan ada jaminan, maka engkau akan beroleh pengampunan dosa, selamat. Keselamatan. Jadi bagi kita yang percaya Yesus adalah Tuhan, bagi kita yang hidup dalam pertobatan, maka ada jaminan kita selamat. Jadi kebangkitan Yesus itu jaminan bahwa kita orang benar, bahwa kita akan selamat. Karena apa? Kita percaya jalan yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua saya akhiri dengan Kisah pasal 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12. Kisah pasal 4 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama Kisah 4 ayat 12. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Teguhlah dalam iman kita. Enggak ada jalan lain, enggak ada nama lain. Tidak ada cara lain yang diberikan Tuhan. Tadi saya katakan kan kalau kita bicara selamat, kita belajar Alkitab, yang pertama orang selamat karena dia tidak berdosa. Ya kan, kita sudah ya ini udah enggak mungkin. Ya, berarti tinggal satu. Enggak ada yang lain Bapak Ibu. Orang bisa selamat kalau dia percaya di dalam Yesus itu. Kan tadi kita udah terangin, jangan saya ulang lagi kan. Kenapa? Ya kan, karena dia diutus Allah. Ya dia mati karena untuk menggantikan kita. Dia dibangkitkan sebagai tanda bahwa itu benar. Ya, kita sudah jadi orang benar. Jadi ya kita tutup dengan dua tadi hal. Ya, yang pertama tadi ya, kita pegang iman kita itu. Ya, sepanjang kita percaya Yesus Tuhan, hidup dalam pertobatan. Ya, kita tinggalkan dosa, kekurangan kita. Ya, kita masih berdosa. Karena itulah Yesus mati kan. Karena itulah Yesus datang menjadi manusia. Tapi ada keinginan dalam hati kita untuk tinggalkan dosa itu. Yang kedua, mari kita nyatakan, beritakan, enggak ada jalan lain. Ya, hanya satu. Kan tadi saya mulaikan dengan kalau jalan yang ini yang tadi saya udah enggak mungkin. Jadi tinggal satu jalan tersedia bagi manusia. Tidak ada jalan lain. Yang oleh karena jalan itu, dhamma itu, karena Yesus itu, kita bisa beroleh selamat.
Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berlutut, kita masuk dalam doa kita. Kita nyanyikan pujian Yesus Kau Kebenaranku. Yesus Kau